Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Emmanuel Christian, NPM 2210101165. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PTT yang saya buat tentang pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi. Pemeriksaan perkara Mahkamah Konstitusi. Yang A, yang di dalamnya dasar hukum pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi, yang di dalamnya ada dasar hukum material dan formil. Dasar hukum material, MK berasal dari nilai-nilai Pancasila, asas-asas hukum terkait dengan penyelenggaraan peradilan dan teori konstitusi dan ilmu hukum tata negara. Dan dasar hukum formil, Mahkamah Konstitusi meliputi Undang-Undang MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan undang-undang lainnya yang terkait dengan wewenang MK. Dan di mana juga di dalamnya ada Peraturan Mahkamah Konstitusi atau PMK. Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2005 yang di dalamnya pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Dan ada juga Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 08 tahun 2006 pedoman beracara dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Dan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 12 tahun 2028 yang dimana ada prosedur beracara dalam pembubaran partai politik. Dan ada juga lagi yang B, prosedur pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Yang di dalamnya ada pengajuan yang pertama. 1. Pengajuan permohonan. Permohonan harus memenuhi persyaratan administrasi termasuk bahasa, tanda tangan, rangkap, dan uraian yang jelas. Dan yang kedua ada pendaftaran dan penjadwalan sidang. Pemohon yang lengkap akan dicatat dalam buku registrasi para konstitusi atau BRPK dan pemohon akan menerima akta registrasi perkara. Dan yang ketiga ada pemeriksaan pendahuluan. Sidang pertama dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi pemohon. Dan yang keempat ada pemeriksaan persidangan. Pemeriksaan pemohonan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Dengan rapat permusyawaratan, hakim RPH dilakukan dalam sidang tertutup. Contoh-contoh perkara terbaru. Yang pertama ada perkara nomor 150 PUU nomor 2024 pengujian materi Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Yang kedua ada pemohon Dijarot Dimas Ahmad Andaru SHMH, Ahmad Madison SHMH, dan Salsabila Dusman Patamani. Dan yang ketiga ada pasal yang diuji, pasal 3 ayat 1 huruf C dan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Dan yang keempat ada pemohonan. Pemohonan berargumen bahwa ketentuan tersebut membalas hak dosen PNS yang ingin memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono. Dan ada juga di dalamnya pertimbangan mahkamah. Yang pertama ada tingkatnya masing-masing. Yang pertama ada Tridharma Perguruan Tinggi. Dan yang kedua ada pengabdian masyarakat kepada masyarakat. Dan yang ketiga bantuan hukum pro bono. Dan yang keempat ada pelarangan absolut. Dan yang kelima ada tidak sejalan dengan Undang-Undang 1945. Dan ada juga di amar putusan susunannya. Yang pertama mengabulkan pemohon, dan yang kedua menyatakan pasal bertentangan, dan yang ketiga memerintahkan pemuasan putusan, dan yang keempat menolak pemohon. Amar putusan. Yang pertama mengabulkan pemohon, yang kedua menyatakan pasal bertentangan, yang ketiga memerintahkan pemuatan putusan, yang keempat menolak pemohon. Implikasi putusan. Yang pertama dosen PNS diperbolehkan memberikan bantuan hukum pro bono, dan yang kedua ada praktik komersial tetap dilarang. Sekian presentasi dari materi pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi. Jika saya ada salah kata Bu, saya mohon maaf. Saya mengucapkan selamat siang Bu.